segera dilaksanakan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Siap. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, nak, tegak, nak. Berat banget. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Bang, pegel bang. Ini suruh 1 jam gue kayak begini bang. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, tegak, tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lalu, upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran sang merah putih. Siap, Bro. Teruskan. Belok kanan. Jalan. Aca. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Hah? Gerak.
Pembacaan teks pembukaan 45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terhadap tanah air dan bangsa. Setiap pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Tiga, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Cerah ini di pagi yang segar, kita kembali memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan penuh semangat kita lakukan pagi ini. Apakah artinya ini sampai ke Merauke? Kalau kita perhatikan di peta
Indonesia termasuk tanah air dengan pulau-pulau dan lautan yang begitu indah di iklim yang tropis, sangat bagus, dan memang tempat yang nyaman, sumber alamnya juga melimpah, dan memang kita ditempatkan di tempat yang sangat indah di salah satu planet di muka bumi ini. Itulah Indonesia. Kita mensyukuri hal itu. Yang kedua, kita berterima kasih kepada para pejuang Republik ini, kakek nenek kita atau opa oma kita, beberapa generasi sebelum kita yang telah berjuang habis-habisan. Karena dalam sejarah kita catat bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing selama lebih kurang 350 tahun. Belanda, Jepang, Inggris juga pernah mencobol sebentar. Kita bisa bayangkan pertumpahan darah untuk merebutkan kemerdekaan itu. Ini bukan hal yang mudah didapat, tetapi ada pertumpahan darah di sana supaya kita bisa merdeka. Pada zaman penjajahan bisa kita mengingat kembali peristiwa pada saat-saat itu, di mana kita, nenek moyang kita menjadi harta. Suatu saat kalian juga bisa berjalan-jalan keliling di situ untuk mengingat kembali peristiwa itu. Nah, tanggung jawab pejuang kita sudah selesai. Mereka sudah menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Itu. Jadi boleh dikatakan ini sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh ibu bapak guru dalam mengantarkan generasi ini ke masa depan. Lalu, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai siswa-siswi yang sedang belajar saat ini? Tanggung jawab kita adalah pikirkan baik-baik kontribusi apa yang kalian mau sumbangkan untuk negara ini, demi kebaikan negara ini dan tentu untuk kehidupan sendiri. Karya apa yang mau kita lakukan sehingga Indonesia yang kita cintai ini sungguh-sungguh boleh semakin maju, setara bahkan bisa di dalam banyak hal lebih maju dari negara maju. Ini menjadi visi dan misi kita. Lihatlah potensimu, kemampuanmu, dan asal itu mulai sekarang, dan buktikan bahwa kita juga mampu melakukan hal itu. Saya melihat wajah-wajah yang ada di tempat ini adalah wajah-wajah generasi pemimpin, dan rupanya kalau kalian diberikan satu tanggung jawab, kalian bisa melakukannya dengan baik. Ini langkah awal kita menuju masa depan yang lebih baik. Lalu ada beberapa hal yang mungkin kita lihat pelajaran dari sejarah, di mana juga kita banyak belajar dari tokoh-tokoh di sini. Ada Soekarno-Hatta. Mereka adalah pemikir tapi juga pejuang. Yang berarti pendidikan itu sangat penting, di mana kita harus sama-sama merawat kemajemukan. Karena kesatuan dan persatuan adalah kata-kata kunci yang melekat yang menjadi bahasa kita sebagai bangsa Indonesia. Pancasila juga ideologi kita yang memang sangat indah untuk kita kawan. Yang berarti kita semua yang ada di sini punya tanggung jawab yang sama dengan unsur masyarakat lainnya membangun bangsa ini tanpa terkecuali. Lalu generasi muda adalah pelopor di dalam hal-hal itu. Saya teringat dengan tokoh-tokoh masa lalu. Tadi Soekarno-Hatta itu juga orang pintar, Muhammad Yamin juga ahli hukum. Lalu saya lihat juga dengan Dr. Leimena, pernah juga jadi Perdana Menteri, Dr. Maramis, banyak. Berarti ini semua ada unsur-unsur dari sebuah golongan ada di dalamnya. Itu harus kita pertahankan. Lalu bagaimana dengan kita masa kini? Tadi pagi saya terinspirasi dengan di televisi, datang istri saya bilang,
ada di televisi Bang Lampok katanya. Siapa di Bang Lampok? Kebetulan Bang Lampok itu adalah abang saya sendiri, Lampok Penahatan, sarjana hukum. Lalu ada apa dengan dia? Dia rupanya dipilih menjadi ketua pelaksana HUT RI yang sekarang ini. Dan kalau boleh saya katakan, dia adalah berkarir di kantor kepresidenan sudah 30 tahun, melayani 5 presiden, mulai daripada Soeharto, Megawati, Abdurrahman Wahid, Habibie, SBY yang sekarang. Dia termasuk arsitek di dalam hal membuat undang-undang dan bidang hukum. Dan dia dulu memang lulusan yang pintar dari Universitas di Indonesia dan pernah menjadi deputi wakil menteri. Tapi semua menterinya tidak ditaruh di belakang. Yang mau saya katakan di situ apa? Bukan menonjolkan dia tidak, tapi saya terinspirasi di situ bahwa anak desa pun bisa duduk di istana negara. Apa artinya itu bagi kita? Artinya kalian pun nanti harus punya cita-cita bahwa kalian juga bisa duduk di istana negara dan di departemen yang lain. Ini menjadi tantangan bagi kita. Kemarin saya ikut diundang dalam rapat dalam silaturahmi sekaligus diskusi tentang wajib lagi 12 tahun bersama petinggi pendidikan DKI. Ada di situ kepala dinas, ada ketua Dewan Pendidikan Jakarta, ada komisi E dari DPRD, sambil di situ kami berbuka puasa. Kita membicarakan persoalan pendidikan di DKI seperti apa. Ada 1,7 anak-anak mulai TK, SD, SMP, SMTA yang menimba ilmu di DKI ini. Ini dipahami sebagai alat kendaraan untuk membawa Indonesia atau DKI ke arah yang lebih baik. Pertanyaan kita adalah, kita sebagai lembaga pendidikan, di mana posisi kita? Sebagai SMA 3 PSKD, apa yang membedakan kita dengan sekolah-sekolah lain? Saya kira ibu bapak guru adalah guru-guru yang profesional. Anak-anak kami yang datang ke sini pun punya potensi untuk dibina. Tenaga administrasi kita juga siap melayani. Kita harus membuat suatu kesepakatan bahwa mulai saat ini dan seterusnya kita harus maju dan lebih maju lagi, mempersiapkan lembaga ini dan kita semua yang ada dalamnya, khususnya anak-anak kami, supaya betul-betul dipersiapkan untuk menjadi generasi pemimpin masa depan. Pembekalan semua pengetahuan yang dibutuhkan, sikap dan lain-lain sehingga kalian siap menjadi generasi pemimpin. Saya melihat tanda-tanda itu ada dengan kerjasama kita yang baik, karena saya melihat panitia sudah bekerja dengan baik, anak-anak juga berlatih. Ada juga Ibu Astuti juga yang sebenarnya puasa tapi juga ikut melatih. Berarti kita semua kerjasama yang baik. Berarti kalau kita komitmen, punya janji saat ini bahwa kita ingin membangun SMA 3 PSKD lebih bagus, mari kita berkarya lebih bagus. Karena itu saya ucapkan selamat ulang tahun RI yang ke-67. Kita maju dan akan maju lagi, dan kita garap ladang kita ini ke arah yang lebih bagus bersama Tuhan. Sekian, terima kasih. Hari merdeka, Nusa dan bangsa.
Pembacaan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang tertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala rahmat dan anugerah-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah keamanan dan ketentraman bagi bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemimpin negara kami, mulai dari yang paling